ini adalah mengenai atletasis ya. Jadi sebenarnya atletasis itu merupakan SKDI-nya itu sebenarnya awalnya itu 2 ya. Tapi saya nggak tahu ini terakhir ada 3 atau apa. Jadi kalau misalnya ada SKDI yang 2 berarti harusnya seluruh mahasiswa harus bisa memahami dan mengetahui dengan definisi, diagnosis dan tata laksana ya pada atletasis ini. Memang secara melihat dari judulnya atletasis ini sebenarnya yang tidak common, yang kita jarang kita familiar ya untuk terminologi ini ya, atletasis, karena ini merupakan bahasa Latin ya. Selanjutnya, jadi outline pada atletasis ini pada slide berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang definisi, mengenai klasifikasi, etiologi, faktor risiko, diagnosis dan tata laksana ya pada kuliah pada hari ini. Slide. Nah, sebenarnya definisinya apa sih sebenarnya atletasis? Nah, definisi atletasis itu berasal dari bahasa yang Yunani. Jadi atlas itu berarti incomplete dan ektasis stretching ya. Jadi untuk yang uraian kata-katanya itu berasal dari bahasa Yunani. Namun untuk definisi pada umumnya itu atletasis itu disebabkan oleh kehilangan ya, yaitu kehilangan gas di paru disertai kehilangan volume paru. Jadi kalau definisi secara umumnya seperti ini untuk atletasis. Slide berikutnya. Nah, di mana kalau misalnya kita menilai pembagian atletasisnya itu berdasarkan fisiologisnya ada 2. Jadi atletasis yang obstruksi dan non obstruksi. Di mana kalau misalnya kelainan atletasis obstruksi itu adalah di daerah umumnya di daerah RW. Nah, terpulang itu kita tahu bahwa untuk mengkategorikan kelainan dari paru rongga toraks itu ada yang kelainan dari RW, terus ada kelainan dari parenkim, ada kelainan dari pleura, sehingga kita bisa memudahkan memahami kalau misalnya di kelainan dari RW penyakit saluran napas, jadi terkait dengan seperti asma, PPOK, bronkitis kronis dan yang lainnya. Namun kalau misalnya kelainan di parenkim, pneumonia viral, fungal, terus kemudian bisa TB paru dan ILD, itu adalah merupakan suatu kelainan di parenchymal lung disease. Ya, kalau misalnya kelainan pleura, misalnya kelainan efusi, ya itu di daerah di mana terkait dengan kelainan pleura. Ya. Yang kedua adalah atletasis non obstruksi. Jadi pembagian atletasis non obstruksi dia di luar dari RW ya. Jadi inilah pembagian secara fisiologisnya terbagi 2, atau obstruksi dan non obstruksi. Slide. Nah, atletasis obstruksi ini umumnya itu di mana menyebabkan suatu resorpsi gas yang berasal dari alveoli, di mana hubungan alveoli dan trachea terjadi obstruksi. Nah, jadi kalau ada misalnya ada sumbatan yang membuat ada gangguan ventilasi, di mana kita tahu secara fisiologi respirasi ya, kita tahu bahwa ada ventilasi, ada obstruksi dan ada perfusi. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu sumbatan di daerah airway, itu akan menyebabkan gangguan ventilasi, di mana akan terjadinya suatu gangguan di mana terjadi pertukaran gas dan yang lainnya. Itulah akan terjadi suatu namanya atletasis obstruksi ya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan atletasis non obstruksi? Tadi kan pembagian klasifikasi kan ada obstruksi dan non obstruksi, di mana obstruksi tadi ya gangguan ventilasi di daerah kehilangan gas dan resorpsi ya dan kehilangan volume paru. Nah, di mana atletasis non obstruksi itu umumnya di luar dari airway kita temukan. Jadi keluar dari RW, misalnya kelainan misalnya di daerah pleura, visceral ya, terjadi suatu kehilangan surfaktan di daerah alveoli itu sendiri ya. Kemudian di jaringan di parenkim ya, jaringan fibrotik, itulah yang membuat atletasis non obstruksi. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu mengenai atletasis non obstruksi itu, tapi di sini contohnya adalah pasif atletasis, compression atletasis, adhesive, cicatrization rounded dan lain-lainnya ya. Slide berikutnya. Nah, etiologinya, jadi kan kita tadi ada pembagian antara klasifikasi dan obstruksi atletasis dan non-obstruksi atletasis, di mana etiologinya masing-masing itu disebabkan kalau obstruksi atletasis, umumnya kalau misalnya sumbatan nih, kalau kita ada sumbatan di saluran napas, berarti sumbatan itu oleh karena apa? Bisa karena tumor. Tumor itu bisa di sentral dan di perifer.
Contohnya kalau misalnya di perifer, di ujung dia nggak bisa bikin apa, dia akan mendorong. Nah, kalau misalnya di daerah sentral dia menyumbat, dia kelihatan waktu kita lakukan tindakan teropong atau bronkoskopi, kelihatan tuh masanya. Yang kedua infeksi. Infeksi itu contohnya adalah TB endobronkial. Jadi TB endobronkial di sumbatan. Nah, ini pada umumnya kalau misalnya kita mendiagnosis suatu infeksi TB endobronkial, maka terkadang itu kita temukan pada usia muda ya. Jadi kita melihat dari asesmennya usia muda, kemudian umumnya pada umumnya bisa laki-laki tapi perempuan pada umumnya terlibat TB endobronkial itu. Nah, kemudian waktu kita lakukan tindakan biopsi atau kita teropong atau bronkoskopi, hasilnya adalah ke arah TB. Nah, jadi kalau ada masa itu di dalam saluran napas kita harus mendidikkan. Jadi banyak itu disebabkan oleh karena tumor, bisa infeksi. Nah, yang ketiga adalah benda asing. Benda asing itu kita bisa melihat dari sifatnya dan ukurannya. Jadi kalau misalnya sifatnya itu di mana, sifatnya itu bisa metal, non metal, atau atau non organik. Nah, itu. Jadi misalnya kayak yang seperti organik itu seperti contohnya yang benda-benda yang seperti kayak makanan ya, berupa makanan nanti teraspirasi oleh karena misalnya ada bakso, ada nasi, ya itu ya di saluran napas, ya itu tuh kita bilang namanya organik. Sebenarnya organik misalnya benda metal seperti yang wanita-wanita hijabers ya kan meletakkan jeruk pentol di daerah mulut ya kan ternyata teraspirasi, terinhalasi. Nah, itu adalah namanya kita bilang non metalik ya, apa misalnya metalik dengan yang non organ. Itu terdeteksi ketika kita foto toraks nampak kelihatan itu metal ya. Tapi kalau misalnya yang organ ini misalnya benda seperti nasi, benda kayu apa segala macam tidak terdeteksi melalui dari foto toraks. Nah, itu ya agak sulit. Nah, kalau benda asing itu kalau melihat dari ukurannya yang bisa menyumbat, itu akan menyebabkan suatu obstruksi asfaltasis. Nah, itu ya. Jadi aspirasi benda asing itu tergantung dengan sifatnya dan juga lihat ukurannya. Kemudian yang empat, blood clot. Blood clot ini adalah di mana kadangkala suatu pendarahan misalnya batuk darah. Batuk darah itu umumnya kalau kita disebabkan hemoptisis itu banyak di etiologinya adalah TB paru. Namun bisa juga yang lain, bronkiektasis dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya yang batuk darah berupa blood streak atau itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang batuk darah berupa gumpalan seperti stall cell itu menyumbat dari saluran napas ya. Jadi blood clot itu nama kata ini adalah stall cell. Jadi stall cell yang menyumbat. Itu yang menyebabkan suatu obstruksi atetasis. Yang kelima mukos plak. Mukos plak itu adalah mukos yang kental disebabkan oleh proses di mana suatu terjadi kolonisasi dahak ya oleh karena kolonisasi kuman di daerah sekitar dahak. Dan ini ditemukan oleh faktor risiko pada pasien-pasien yang lying down yang lama dan juga usianya dan dirawat di ICU misalnya dengan menggunakan alat bantu ventilasi mekanik, intubasi ya kan, menggunakan ETT yang sudah lama terjadinya ada sumbatan dahaknya terjadi gangguan mucosal clearance kita bilang. Jadi akhirnya kolonisasi kuman jadi sekretnya dahaknya kental sekali. Nah, itu juga bisa menyumbat. Jadi itu namanya mucus plak ya. Itu namanya kalau etiologi obstruksi atetasis. Nah, kalau misalnya non obstruksi atetasis gimana? Bisa terjadinya oleh tadi kelainan dari non airway. Misalnya kelainan luar airway seperti efusi pleura, kelainan pleura, pneumonia, pneumotoraks, tumor, misalnya ada paru, jaringan paru, misalnya paru oleh karena dari operasi dan yang lainnya, trauma dada, itulah non obstruksi atetasis. Misalnya pasif atetasis pneumotoraks, pneumotoraks oleh karena trauma dada, itu oleh karena dari prosesnya dari injury ya, dari etiologinya. Inilah umumnya etiologinya. Jadi kalau sudah ada etiologinya, maka kita mesti melihat faktor risiko apa yang bisa menjadi penyebab dari atetasis ini. Slide. Nah, faktor risikonya. Jadi kondisi misalnya kondisi pasien yang menurun, terjadi kolonisasi, mukos plak, apa segala macam itu kondisi di mana ditemukan pada lansia, kondisi saat sulit menelan ya. Kemudian penyakit paru yang terkait dengan yang tadi ya, untuk obstruksi atetasis ada faktor risiko pembedahan dada, anestesi umum, kelemahan otot respirasi, obat-obat yang akan terjadi penapasan dangkal, nyeri atau injury ya. Terus kemudian ketika batuk, ya kemudian ada riwayat merokok bisa mengarahkan ke suatu proses dari kanker paru. Ini seluruhnya adalah merupakan faktor risiko ya, faktor risiko pada atetasis. Slide berikutnya.
Nah, jadi kita akan membahas ya obstruksi atelektasis itu ya satu persatu. Nah, penjelasannya obstruksi atelektasis itu nama katanya ada resorption. Jadi ada suatu kegagalan ya atau gangguan di mana komunikasi antara resorpsi dari gas antara alveoli dan trachea. Dan obstruksi atelektasis ini bisa terjadi dibagikan menjadi dua, saluran napas besar dan saluran napas kecil. Nah, obstruksi saluran napas besar itu oleh karena apa? Slide berikutnya dari slide berikutnya karena dari kanker paru atau namanya bronkogenik karsinoma, yang kedua mucus plak, yang ketiga TB endobronkial, dan keempat aspirasi benda asing ya. Jadi ini adalah obstruksi saluran napas besar. Jadi pada umumnya obstruksi atelektasis yang disebabkan obstruksi saluran napas besar ini ya. Nah, kalau misalnya obstruksi napas kecil apa? Nah, ini dia. Itu adalah mucus plak. Slide berikutnya. Mucus plak. Jadi penyebab utama yang menyebabkan paling banyak itu obstruksi saluran napas kecil adalah mucus plak. Ya, jadi kita tahu bahwa obstruksi saluran napas obstruksi atelektasis disebabkan oleh obstruksi saluran napas besar dan kecil yang tadi ada pembagiannya, dan obstruksi saluran napas kecil itu tadi fokus plak. Slide berikutnya. Nah, bagaimana kita mendiagnosis? Jadi pada umumnya mendiagnosis atelektasis yang obstruksi dan non obstruksi. Jadi mendiagnosis untuk obstruksi dan non obstruksi dengan simpelnya kita tahu dari fototoraks, pemeriksaan menunjang, pemeriksaan radiologis ya. Selain tadi ya, selain sudah meliputi tadi apa gejala apa sih namanya tadi etiologinya ya kita tahu mengarahkannya, kemudian kita melihat dari faktor risikonya ya itu kumpulannya semuanya, baru kita melakukan pemeriksaan penunjang seperti ini ya, foto toraks, CT scan toraks, dan bronkoskopi untuk tindakan diagnostiknya. Slide. Nah, jadi apa sih sebenarnya gejala dan tanda? Gejala dan tanda-tandanya. Nah, kalau misalnya ada suatu sumbatan saluran napas, berarti itu akan menyebabkan ada gangguan di mana ventilasi. Akhirnya kalau misalnya tersumbat dengan gangguan ventilasi, terjadi gangguan difusi dan perfusi. Akhirnya terjadi ada namanya hipoksemia. Nah, hipoksemia itu akan mengakibatkan interpretasi klinisnya adalah sesak napas ya. Jadi walaupun begitu dilanjutkan dengan perfusi jaringannya pun akan berkurang, terjadi sianosis dan juga hipotensi, takikardi dan demam. Demam dikaitkan selalu terkait dengan infeksi ya. Jadi inilah merupakan gejala dan tanda umumnya pada atelektasis. Slide. Nah, pemeriksaan fisik diagnostik ini yang khususnya untuk obstruksi atelektasis ya. Yang obstruksi atelektasis yang dengan total satu paru. Jadi kalau misalnya kalian kan sudah menjalani blok respi di mana skill slide-nya tentang pemeriksaan fisik. Nah, ini untuk penjelasannya untuk pemeriksaan fisik, dan kita tahu pemeriksaan fisik di kita itu mengawalinya dari kepala sampai ke kaki ya, atau head to toe. Jadi kalau misalnya di sini fokusnya adalah untuk yang kelainan dari rongga toraksnya, di mana kalau pada inspeksi kita akan berdiri di ujung kaki pasien dan kita lihat pada kondisi di mana kita melihat statis dan dinamis, kita melihat itu hemitoraksnya kanan sama kiri. Kalau ada ketinggalan berarti ada ketinggalan bernapas. Ketinggalan bernapasnya itu bisa terjadi bisa berapa etiologi ya, misalnya seperti atelektasis, pada efusi dan yang lainnya. Ya, jadi pada inspeksi kita lihat ada tertinggal bernapas ya. Terus kemudian pada palpasi kita akan melakukan perabaan di deviasi di trachea, dan kalau pada posisi obstruksi atelektasis, deviasi trachea pada sisi yang sakit ditentukan, misalnya pada inspeksi sisi yang sakit itu contohnya di sebelah kanan. Kemudian kita lakukan palpasi, deviasi tracheanya di sebelah kanan, berarti sisi yang sakit ya. Nah, jadi pada sisi yang sakit kita lihat kalau pada emfisema kan kelihatan tuh, ini yang terutama pada yang kurus ya, kelihatan tuh pada sela iganya melebar ya kalau pada emfisema. Namun kalau pada atelektasis sela iganya menyempit, itu memang utamanya memang pada kurus dan yang lebih gampang yang kita mudah ya pada laki-laki ya. Nah, kita melakukan ekspansi dada, kan ekspansi dada begini ya, kita meletakkan di ujung di proses Pseudius, ujung ibu jari kita ya, dengan kita posisikan kurang dari 5 cm. Nah, ketika waktu dia tarik napas, buang napas, ada ketinggalan, berarti ada lebih dari 5 cm. Itu namanya ekspansi dada asimetris ya. Kemudian kita lakukan namanya taktil fremitus, di mana taktil fremitus kita lihat kiri kanan, kita meraba ya, kita ini ternyata
pernapasannya fremitusnya melemah pada satu sisi yang seperti contohnya tadi sisi di sebelah kiri ya itu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, pada perkusi kita menokok ya, kita mengetukkan ya, ternyata perkusinya redup. Dan kita tahu bahwa untuk pembagiannya ada sonor, ada hipersonor, ada redup dan ada timpani. Nah, ini kita sudah tidak membahas lagi sonor pendek ya. Sonor pendek udah kita tinggalkan, itu udah lama ya. Jadi antara sonor, hipersonor, kemudian redup dan juga timpani. Timpani pada umumnya kalau kita melakukan perkusi di daerah gaster ya. Nah, ini ada redup. Berarti redup itu pemikiran kita ada berbagai. Oh, ini bisa karena tumor, bisa oleh karena dari redup, oleh karena dari efusi dan lainnya. Nah, itu ya. Nah, pada auskultasi kita mendengar suara penapasnya melemah sampai menghilang. Kenapa? Karena sudah menyumbat, sudah gangguan dari ventilasi, tidak ada suatu aliran napas pada kondisi di saluran napas tersebut. Jadi itu akan kita mendengarkan, kita meletakkan stetoskop, pastinya tidak ada suara pernapasan. Jadi itulah suara pernapasan yang abnormal, suara pernapasan melemah sampai menghilang. Itu yang kita temukan pada pemeriksaan fisik pada atelektasis. Slide berikutnya. Nah, pemeriksaan penunjang ini adalah kita tahu bahwa etiologinya tadi banyak ya, etiologi untuk obstruksi atelektasis dan obstruksi atelektasis, maka kita itu untuk pemeriksaan penunjang untuk mappingkan ini sebenarnya etiologinya kemana-mana. Oh, kita tahu ini, itulah namanya pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang itu yang basic adalah pemeriksaan darah lengkap. Dengan lengkap kita mengetahui platformnya apakah leukositnya meningkat, kemudian diftelnya bagaimana ya, TMN-nya atau yang shift to the right, shift to the left, kemudian kita bisa melihat dari hasil dari LED-nya mengarahkan kronis infection atau tidak. Itu dari hanya simpel ya pemeriksaan darah lengkap. Kemudian ada pemeriksaan yang lain lagi untuk yang selanjutnya. Nah, atau kalau AGDA dan elektrolit, kalau misalnya pada pasien-pasien kondisi dengan sesak napas takipnu. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan AGDA dan elektrolit. Pemeriksaan sputum, sedangkan sputum itu bisa dengan kultur, dengan apa untuk mengetahui pneumonia, sitologi sputum untuk mengarah tumor, pemeriksaan tumor marker untuk menunjang ke arah tumor, FNAB biopsi jarum halus kalau misalnya terdapat ada pembesaran kulit darah getah bening, dan juga pemeriksaan penunjang yang fototoraks, PA dan lateral ya, CT scan toraks dan bronkoskopi merupakan pemeriksaan penunjang untuk atelektasis. Slide berikutnya. Nah, ini foto ya. Jadi kalau misalnya foto, kita kan ada interpretasi ada radio opak dan radio lucent. Radio opak itu putih, radio lucent itu hitam. Itu basicnya yang harus kita tahu untuk memahami untuk foto toraks. Kemudian kita lihat di sini ada gambaran putih itu radio opak pada paru sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri. Karena kita tahu bahwa foto toraks pada ditandai kenapa warna hitam karena ada udara ya. Terus kemudian kita lihat traheanya. Traheanya itu biasanya medial, sedangkan itu tertarik. Jadi tertarik sebelah sisi kanan. Kemudian mediastinumnya tertarik sebelah kanan, ya. Jadi kita mengetahui bahwa oh ini adalah suatu radio opak atau white out. Itu jadi terminologinya tuh banyak tuh, white out, whitish, radio opak, konsolidasi homogen. Itu sama terminologinya. Ya, jadi kalau misalnya kita soal-soal soal CCBT atau soal-soal apa, kadang-kadang ada radio opak, kadang-kadang ada konsolidasi homogen karena kita belum ada suatu terminologi yang umumnya siapa yang membuat soal misalnya dari UNAIR, dari UI, kadang-kadang mereka pada pakai opak, yang mereka konsolidasi homogen, tapi prinsipnya kita tahu bahwa kalau gambaran putih radio opak, konsolidasi homogen, white out itu. Jadi terminologi kita tahu memahami ya. Jadi satu ini adalah radio opak atau white out atau konsolidasi homogen pada paru sebelah kanan, ditandai trachea yang deviasi sebelah kanan dan mediastinumnya tertarik sebelah kanan. Jadi ini kita tahu ini ada nih obstruksi atelektasis nih. Tadi etiologinya apa aja? Bisa kanker paru, bisa TB endobronkial, bisa aspirasi berdasi, bisa mukos plak. Nah, itu ya. Jadi kita mendedekan itu. Nah, slide berikutnya ini ya interpretasinya. Interpretasinya bayangan opak, pendekan trachea, mediastinum ya, tertarik dan selaiga menyempit ya. Slide berikutnya. Slide.
Nah, bagaimana tindakan diagnostik? Jadi tindakan diagnostiknya sebenarnya tadi ada CT scan, ya. Kalau misalnya ada fasilitas kesehatan di situ rumah sakit bisa CT scan atau kita langsung lakukan tindakan bronkoskopi. Terkadang nanti CT scan-nya terlalu lama, kita pasiennya kita mau lakukan tindakan diagnostik kurang dari 2 minggu, maka kita harus lakukan tindakan bronkoskopi segera ya. Jadi kita konsulkan ke dokter paru ya. Jadi menentukan diagnosis karena itu banyaknya tadi diagnosisnya kan, etiologinya kan. Jadi kita harus menentukan sebabnya apa, karena harus dilakukan tindakan misalnya ada biopsi dan yang lainnya. Ya, slide. Nah, selain itu kita harus mengetahui pola-pola atletasis. Tadi atletasis total nih. Jadi pola-pola atletasis ada atletasis total yang menyuruh satu paru. Dan kita ketahui bahwa pada kondisi paru sebelah kanan itu terbagi 3 ya, atas tengah bawah, dan sebelah kiri 2 ya, atas bawah. Nah, jadi kalau misalnya atletasis total ini dia menyumbat di akar utamanya, isinya di bronkus utama kanan. Nah itu ya. Jadi menyumbat semuanya. Itu namanya atletasis total. Nah, yang kedua adalah selanjutnya tadi ini hampir sama yang tadi ya, fototoraks ya. Yang kedua adalah atletasis lobar. Jadi pola-pola atletasis itu ada atletasis di mana terkait dengan satu ustama bronkus utama, terus kemudian lobus per lobus dan per segmen. Nah, itu ya. Itu yang di pola-pola atletasis. Jadi atletasis lobar di lobus atas kanan. Jadi lobus atas kanan kita lihat di sini adalah khas adalah di mana lobus atas kanan ini terkait dengan gambaran golden sign. Coba ditunjukkan golden sign-nya. S terbaik, itu khas. Jadi atlas lobus atas kanan sama lobus atas kiri itu kita temukan adanya ini ditemukan suatu gambar golden sign. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah atletasis yang lobus medius. Ini tadi nanti ada contoh lagi ya lobus atas. Slide berikutnya. Nah, ini ya foto terasa ini untuk PA sama lateral ya. Nah, ini tuh CT scan. Kita lihat di sini golden sign ya. Tuh khas pada lobar atletasis di mana lobus atas kanan. Slide berikutnya untuk medius. Jadi untuk medius di sebelah kiri kan nggak ada medius. Jadi atletasis lobus medius kanan. Jadi lobus medius kanan kita lihat di sini tunjukkan Dr. Fariski ya, itu dia. Dia hampir kayak seperti segitiga. Ya itu segitiga. Jadi kita bisa memahami ya interpretasi yang agak ke bawah sedikit lagi juga. Itu dia. Ya, oke. Dan lanjut lagi slide berikutnya dan kita lihat bahwa ini pada gambarannya adalah yang lobus medius ya. Oke, lanjut lagi dengan nampak kelihatan di foto toraksnya. Tuh ya, di situ kelihatan ya. Nah, kemudian slide berikutnya. Jadi kita lihat di sini gambaran fototoraks dengan lateralnya, tunjukkan Dr. Fariski di mana situ ada gambaran bervariasi untuk yang lobus mediusnya. Jadi hati-hati kalau kita melihat atau membaca fototoraks. Karena fototoraks kompetensi 4 sama kalian. Jadi kalian harus memahami. Oh ini siluet jantungnya ya, ini kok ada apa ya? Kok ada kelainan di sebelah kanan parakardialnya ya, itu ya. Jadi nanti kan udah di skills lab bagaimana cara membaca interpretasi fototoraks. Jadi ini apakah yang sebelah kanan bawah ini apakah atriumnya? Nah, kan gitu ya. Ventrika atriumnya kok agak gede ya. Nah, itu ada kelainan ya. Enggak semestinya seperti itu gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, hati-hati pada lobus bawah sebelah kiri karena itu akan overlapping dengan jantung ya. Nah, itu yang nggak sulit memang. Hati-hati ya kita membacanya. Jadi ada kelainan di belakang jantung. Ya sebenarnya harus dilakukan fototoraks lateral. Kalau kalian ragu fototoraks lateral, tapi kalau misalnya pun tidak ada, kadang-kadang sulit untuk lakukan fototoraks lateral, kita harus lakukan lanjut aja CT scan untuk menilai. Nah, apalagi dengan kita lihat dengan melihat anamnesis misalnya faktor risikonya laki-laki usia 40 tahun dengan merokok, itu kemungkinan bisa juga ke arah TB kan gitu, ke arah tumor, maaf ya. Terus kemudian nanti untuk mengetahui apakah dia TB endobronkial, itu lebih baik kita lanjutkan CT scan. Nah, kita lihat di tanda panah itu. Jadi dia overlapping atletasis lobus bawah itu sama jantung. Nah, jadi ada kondisi-kondisi di mana yang harus lebih detail kita menilai di mana itu lokasinya di atas klavikula ya, infiltrat sering di situ pada apex. Kemudian di daerah
hilus kiri kanan dan di bawah ini. Nah, itu yang paling harus dipantau untuk apa ya lebih detail untuk menilai fototoraks karena bisa terjadi suatu misinterpretasi. Slide berikutnya. Nah, jadi selain itu ada segmen. Tadi kan ada apa ya? Kita tahu pada cabang-cabang, pada paru itu pohon bronkus dari sampai generasi ke-23 dan itu cabang-cabang ada bronkial terminalis atau ya sampai ujung. Nah, itu namanya segmental atelektasis. Segmen-segmen, ada persegmen, ada subsegmen. Jadi kalau ada yang terjadi atelektasis itu kita mengatakan tuh segmen atelektasis atau subsegmen. Nah, itu ya. Jadi untuk yang pola atelektasis. Jadi pola atelektasis ini ada atelektasis total, ada lobar atelektasis, ada segmental atelektasis. Nah, berikutnya slide berikutnya ada namanya linear discoid atelektasis atau linear atelektasis. Dimana kalau discoid atelektasis atau linear atelektasis ini itu kemungkinan memang agak sulit kita nilai ya. Namun kita bisa lakukan dengan CT scan. Jadi CT scan lebih kelihatan lebih jelas ya. Kadang-kadang kelihatan seperti jaringan fibrotik gitu ya. Kemudian selanjutnya ada namanya round atelektasis. Nah, round atelektasis ini adalah rounded atau elliptical, jadi berhubungan dengan kelainan pleura di lateral, ya contohnya pada efusi atau penebalan pleura. Itu ya pola-pola atelektasis. Jadi pola atelektasis jadi ada atelektasis total, ada lobar atelektasis, ada segmental atelektasis, ada discoid atau linear atau rounded ya, dan rounded. Slide berikutnya. Nah, non-obstruksi atelektasis. Tadi kita membahas obstruksi atelektasis. Sekarang non-obstruksi atelektasis. Jadi kalau non-obstruksi atelektasis itu bisa jadi compression atelektasis, pasif atelektasis, adhesive atelektasis, cicatrization atelektasis ya. Slide berikutnya kita cerita tentang compression atelektasis dulu. Slide. Slide. Compression atelektasis. Compression atelektasis itu oleh karena apa? Jadi di luar dari RW, contohnya ada kelainan di pleura atau kelainan di mediastinum. Nah, jadi seperti tumor mediastinum atau tumor di pleura, terus kemudian masa tumor paru di perifer itu yang terjadi itu yang kita temukan pada compression atelektasis. Slide berikutnya kita tengok di fototoraksnya. Ya. Jadi fototoraksnya tadi berbeda dengan fototoraks obstruksi atelektasis. Dimana kalau obstruksi atelektasis tadi kan ada white out dengan ada peringan trachea dan peringan mediastinum. Nah, sedangkan ini kita lihat pada kondisi white out pada paru kiri disertai ada tracheanya memposisikan pendorongan di lesi yang sehat. Mediastinum bergeser pada lesi yang sehat. Ya, berbeda tadi dengan gambaran atelektasis di mana penarikan trachea setelah iga menyempit dan mediastinumnya tertarik. Itu namanya obstruksi atelektasis. Nah, yang ini ada namanya compression atelektasis. Compression atelektasis bisa tadi disebabkan oleh apa? Bisa karena tumor pleura, karena efusi pleura, karena tumor mediastinum dan yang lainnya. Jadi bagaimana langkah kita berikutnya untuk menunjang diagnostik itu? Kita lakukan namanya tindakan, namanya proof fungsi atau fungsi percobaan. Jadi kalau kita proof fungsi keluar cairan berarti itu ada efusi. Kalau tidak bisa ke tumor mediastinum, bisa tumor pleura. Slide berikutnya contohnya tumor mediastinum ini. Slide. Nah, ini tumor mediastinum ya. Itu massa besar ya, tumor mediastinum. Nah, itu ya. Slide berikutnya. Nah, tadi untuk compression atelektasis ya. Terus kemudian pasif atelektasis. Jangan pasif atelektasis ini itu dia di daerah di intrapleural. Contohnya bisa ada efusi, bisa pneumotoraks. Slide berikutnya contohnya pasif atelektasis yang kita temukan adalah pneumotoraks ya, pneumotoraks ya. Itu nampak pneumotoraks ada terdapat pleural lain. Jadi terminologinya pneumotoraks ini bisa kita bilang pasif atelektasis. Nah, itu ya. Jadi tapi pada umumnya diagnosis kita itu lebih umumnya kita menggunakan pneumotoraks sekunder, eposet TB dan yang lainnya. Jarang untuk pasif atelektasis ya. Ini perlu dipahami ternyata atelektasis adhesif atelektasis bisa pasif atelektasis bisa ditemukan pada pneumotoraks. Slide berikutnya. Adhesif atelektasis. Nah, adhesif atelektasis ini ditemukan bahwa kondisi pada pasien-pasien di mana yang bayi baru lahir, hialin membran
disease ya, itu nama respiratory distress syndrome atau emboli paru ya. Jadi ini yang kita yang memang sebenarnya jarang ya, tapi pada umumnya bisa oleh karena dari defisiensi surfaktan. Seperti dijelaskan foto toraks berikutnya. Slide. Oke ya, ini ya untuk foto toraks slide. Nah, bagaimana cicatrization atelectasis? Jadi cicatrization atelectasis itu adalah kondisi di mana ya kehilangan volume ya pasti atelectasis. Namun kalau cicatrization atelectasis itu kita mengarahkan suatu fibrosis dan gambaran parut dari bekas-bekas TB. Nah, jadi bekas TB, bekas pneumonia COVID itu ada namanya ada fibrotik. Fibrotik itu kita bilang bahwa nama lainnya adalah cicatrization atelectasis. Nah, itu ya. Jadi gambaran-gambaran suatu penyembuhan oleh karena proses dari infeksi maupun pneumonia TB menyebabkan suatu jaringan fibrotik. Nah, ini akan menyebabkan suatu kehilangan suatu volume paru. Nah, slide berikutnya kita lihat dari foto toraksnya. Foto toraksnya kita kelihatan ya sebelah kiri itu ada tanda-tanda, ada fibrotik. Ini pada pasien-pasien kondisi dengan TB paru. Nah, kita lihat pada kondisi diafragma sebelah kanan itu sebenarnya lebih tinggi dari sebelah kiri. Namun kita lihat di sini posisinya diafragmanya kanan dan sebelah kiri kok sama ya. Nah, ternyata tertarik dia ke atas ya. Akhirnya kita lihat pada gambaran suatu jaringan fibrotik di lapangan di daerah hilus kiri. Nah, itu ya. Jadi memang untuk memahami ini ya perlu jam terbang tinggi ya untuk membaca foto toraks ya. Nah, itu oleh karena apa ini sebabnya ini? Karena kita belum memahami dulu foto toraks normal bagaimana interpretasinya sehingga kita tahu kelainan abnormal yang kita lihat. Nah, itu ya. Slide berikutnya. Nah, tata laksana. Nah, tata laksananya bagaimana? Tata laksana sesuai dengan apa yang kita temukan. Tata laksana ini kita lihat dari sesuai dengan etiologinya. Jadi etiologinya kita lihat di sini. Kalau misalnya kegagalan misalnya dari kondisi di mana terjadinya suatu gagal napas, maka kita akan berikan oksigen. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ada ke kanker paru, apa yang kita perlukan tindakan selanjutnya? Bisa lakukan dengan bronkoskopi untuk diagnostik juga terapi, apa perlu dilakukan operasi. Nah, kalau misalnya post plak, pasti kita lakukan namanya bronkoskopi, ya, terapi dada, aspirasi benda asing, ekstraksi benda asing. Tapi kalau yang kayak tadi karena pneumotoraks, ya harus dilakukan tindakan pasang selang dada. Jadi tata laksananya sesuai dengan apa yang kita temukan dengan etiologinya. Slide berikutnya. Nah, komplikasi apa kita temukan? Komplikasi bisa hipoksemia, pneumonia, sepsis, dan gagal napas. Jadi kalau misalnya kita nggak menangani tata laksana yang pada kondisi-kondisi pasien-pasien dengan kelainan obstruksi dan non-obstruksi, maka ini akan terjadi suatu komplikasi. Slide berikutnya. Nah, bagaimana pencegahannya? Tadi kan ada banyak faktor risiko ya untuk obstruksi benda asing dan yang lainnya ya. Ini pada umumnya kalau misalnya terjadi aspirasi benda asing, maka saran pada anak-anak hindari atau jauhi, dan juga kita harus memang untuk menjaga apa yang menjadikan, karena kan tahu kan fase oral ya, anak-anak semuanya dimasukkan ke dalam mulut. Nah, kemudian kalau misalnya pada usia-usia dewasa, itu atelektasis yang pada umumnya pembedahan operasi besar, maka harusnya dilakukan namanya rehabilitasi medik. Jadi pembedahan kalau pasca operasi itu dibutuhkan ada timnya di mana ada fisioterapi, rehabilitasi medik, dan kita pantau lagi yang per follow up per hari ya. Bagaimana latihan pernapasan ya supaya melatihkan otot, jadi menurunkan risiko atelektasis pasca dengan operasi. Jadi kalau misalnya ada operasi, misalnya itu bisa post plak dan yang lainnya. Nah, itu ya. Ini pencegahan secara umum. Sebenarnya pencegahannya selain itu kita tahu bahwa obstruksi atelektasis itu bisa disebabkan karena kanker paru, maka hindari merokok. Kemudian kita tahu pada infeksi sebabkan, maka pola makan yang sehat, olahraga ya, terus asupan nutrisi yang gizi yang bagus. Nah, itu tentu sebenarnya pencegahannya. Slide berikutnya ini ada kasus ya. Nah, ini ada kasus di mana kasus kita lihat ada suatu konsolidasi radio opak di lapangan tengah paru atau di daerah lobus medius. Jadi
Laki-laki usia 47 tahun, perokok berat, datang dengan keluhan batuk kronik dan sesak napas. Dan pada pemeriksaan fisik ditemukan saluran pernapasan lemas sampai lapangan tengah dan bawah paru kanan, dan waktu selalu tambahan tidak dijumpai, rongki basah dan mengi. Kita lihat di foto torasnya, diurut beda sebulan ya. Sebulan terakhir itu kita temukan itu ada suatu sebelah kanan ya foto torasnya, kita lihat ada gambaran seperti ini ya, segitiga kan gitu ya. Ini lobus atravus lobus medius ini kan gitu. Nah, kita lakukan CT scan, slide berikutnya CT scan. Nah, CT scan kita lihat, kita nilai. Slide berikutnya. CT scan toras dengan kontras ditemukan obstruksi atatasis lobus medius dan lobus bawah paru kanan. Nah, itu ya. Jadi di sini udah CT scan dan kemudian selanjutnya kita lakukan bronkoskopi. Ini obstruksi atatasis apa ya? Obstruksi atatasis tekausa bisa kanker paru, bisa TB endobronkial, bisa mucus plak, bisa aspirasi bedah asing. Nah, terus kita lakukan tindakan bronkoskopi. Nah, ini ya bronkoskopi, masukkan ke dalam saluran bronkus ya, di ujung kita lihat ovulanya. Kemudian kita lihat nanti ada epiglotisnya, kita masuki vocal cord-nya ya, plika vokalisnya, masukkan dulu langsung ke trachea ya, ini saluran napas. Ini waktu kita lakukan bronkoskopi. Nah, kita evaluasi ini kan trachea nih. Kita evaluasi tuh ada sumbatan apa tidak ya, oh nggak ada nih sumbatan di trachea nggak ada. Nah, kita kalau kita melihat ada percabangan yang kanan dan kiri, nah padahal itu lobus medius sama lobus bawah ya, kita harapkan kita lobus medius kita lihat, nah ternyata udah masuk ke bronkus utama kanan. Nah, jadi bronkus utama kanan udah masa, itu masanya sudah menutup. Nah, masa yang menutup itu pastinya gangguan ventilasi, tidak sesuai dengan foto torasoma CT scan ya. Itu terkadang itulah. Makanya kita harus lakukan tindakan bronkoskopi. Tengok tuh masa yang merah, yang berdarah, mudah berdarah menutupi bronkus utama kanan. Nah, itu ya. Jadi obstruksi atletasi setkosa kanker paru, di mana kita lakukan biopsi hasilnya dengan kanker paru jenis karsinoma squamous ya. Jadi itu untuk mendiagnosisnya. Nah, kita lihat sebelah kiri tidak ada masalah. Sebelah kiri kita tengok bahwa ada lobus atas dan lobus bawah, kan di kiri kan cuma nggak ada tengah. Nah, ini kita ke lobus atasnya bagus semuanya terbuka percabangannya, lobus bawahnya juga ya. Oke, jadi hasil interpretasinya dari gambaran foto toraksnya obstruksi atroptasis daerah lobus medius atau namanya lobar atroptasis polanya. Kemudian pas waktu kita lakukan tindakan bronkoskopi ternyata sudah infiltrasi masanya ke saluran napas utama ya, di bronkus utama kanan. Slide berikutnya, jadi untuk kesimpulannya bahwa atletasis adalah kehilangan gas disertai dengan kehilangan volume paru, dan faktor risiko atletasis bisa disebabkan kelainan paru dan yang lainnya yang tadi yang sudah diutarakan ya, dijelaskan. Diagnosisnya bisa meliputi tadi gambaran dari klinisnya, kemudian pemeriksaan penunjangnya, radiologis ya, dan juga intervensi yang tadi seperti tadi jelaskan bronkoskopi, dan tata laksana atletasi sesuai dengan etiologi tersebut ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kita buka sisi diskusi ya. Jika ada yang mau bertanya. Udah dia Pak di screenshot Dr. Fariski? Izin Prof, sudah Prof. Ada pertanyaan? Izin dokter, Ya. izin Prof mau bertanya. Jadi kan untuk atelektasis ini biasanya hanya paru yang unilateral. Pertanyaan saya, apakah atelektasis ini bisa terjadi pada kedua paru atau bilateral? Dan biasanya penyebabnya kalau misalnya terjadi atelektasis di kedua paru itu apa ya dok? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali. Dengan siapa ya? Dari mana ya? Namanya siapa? Izin dokter, saya Sangkot Paridah dokter. Oh ya, oke, dengan mahasiswa Sangkot Parida. Pertanyaan bagus. Bagaimana bisa terkaitnya dengan atletasis bisa dua sisi? Bisa.
Dari misalnya bilateral bisa, tapi itu memang jarang ditemukan ya, jarang ditemukan. Dan kita tahu bahwa pada kondisi-kondisi misalnya nih pasif atletasi bilateral pneumotoraks bisa ditemuin. Pemasangan selang dada bisa di dua-dua bisa di apa, tapi itu jarang ditemukan ya. Jadi pertanyaannya bisa ditemukan bilateral bisa. Bisa yang paling banyak ditemukan adalah unilateral hanya satu paru sisi paru. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi terkait itu apa lagi? Tadi ada Izin dokter, biasanya penyebabnya kalau terjadi bilateral itu bagaimana? Kalau prognosisnya terjadi bilateral itu gimana dokter? Terima oh kasih dok. ya. Oke, jadi kalau misalnya ke arah kemungkinan untuk yang bilateral bisa obstruksi atletasi oleh karena proses dari kanker sendiri. Kanker itu bisa metastasis ya, jadi metastasis ke kontralateral itu bisa. Nah kondisi-kondisinya di mana kalau misalnya pasien-pasien dengan unilateral atletasis pun juga memang prognosis jelek karena kita tahu pada kanker paru merupakan penyebab kematian utama. Itu kalau kanker paru ya, kita bicarakan obstruksi atletasis. Nah itu ya, obstruksi atletasis. Nah, jadi prognosisnya jelek. Kalau misalnya nggak kita tangani dengan intervensi, misalnya untuk membuka saluran napas, kita tahu dengan gangguan ventilasi, kita lakukan dengan pengobatan laser ya, bronkoskopi, itu prognosisnya lebih baik. Tapi quality of life-nya kita tahu bahwa kalau kanker paru harus dijalin dengan kemoterapi dan yang lainnya. Nah, tapi kita tahu prognosisnya jelek pada kanker paru. Nah, kalau kondisi-kondisi yang lain adalah mucus plugging atau mucus plug dengan apa? Kita tangani dengan bronchial toilet. Jadi secara etiologi ya, etiologinya kan banyak nih obstruksi atutasis. Blood clot juga, kalau misalnya ada stall cell yang menyumbat ya sebelah kanan pendarahannya, darahnya blood clot sebelah kiri dua-dua, bisa menyumbat. Kalau menyumbat pada saluran napas atau asfiksia bisa meninggal. Jadi prognosis juga jelek. Jadi terkait dengan itu ada beberapa kita pahami bahwa obstruksi atletasi karena dari proses kanker, proses blood clot, proses mucus plug. Kalau kita tidak tangani dengan secepat mungkin, tata laksana proses jelek. Nah itu ya. Nah apalagi kalau misalnya kayak tadi bilateral pneumotoraks, ada tuh dua kasus kita temukan bleb, multiple bleb di kiri dan kanan. Dua-dua kiri kanan dia bilateral pneumotoraks dilakukan waktu operasi sebelah kanan blektomi, sebelah kiri dia pecah lagi pluranya. Jadi pneumotoraks lagi, pasang selang kiri kanan. Nah itu ya, bilateral selang kiri kanan untuk pneumotoraksnya. Nah, itu. Bagaimana prognosisnya? Ya prognosisnya tidak baik, tapi kita lihat lagi kondisinya masih muda. Tapi kondisinya usia tua, masih prognosisnya lebih jelek dan harus ditangani dengan keadaan lebih intervensi. Jadi prinsipnya pada atletasis ini adalah kita harus mengetahui etiologinya apa dan tata laksananya secepat mungkin untuk menghindari misalnya komplikasi yang terjadi. Nah, itu ya jadinya. Jadi prinsip atletasis yang tadi begitu banyak obstruksi, atletasis dan obstruksi harus kita tangani kayak misalnya. Nah, obstruksi yang tadi compression oleh karena infusi pleural masif. Kalau nggak kita tangani pemasangan selang dada dengan kegawatannya bisa jadinya gagal napas. Gagal napas akhirnya jadinya meninggal. Nah, itu ya. Jadi atletasis ini kalau yang total ya yang tidak bisa yang dengan total yang tadi yang pola atletasis total pastinya prognosisnya lebih jelek kalau kita tidak menangani lebih intervensi ya mungkin itu bisa jadi untuk jawabannya ya oke okay. Baik, Terima Prof. kasih. Terima kasih, Prof. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, jadi kalau misalnya ini saya PPT sama Dr. Fariski ya. Jadi kalau misalnya apa nanti Dr. Fariski yang akan kirimkan sama Komting untuk PowerPoint ini ya pada topik ini. Nah, kalau misalnya tidak lagi ada pertanyaan, jadi saya sudahi pada hari ini ya, kuliah topik atletasis pada hari ini saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Oke, Dr. Prof. Fariski dan Dokter. screenshotnya nanti kirim sama saya ya. Saya bikin Baik, laporannya. Prof. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, nanti PowerPoint-nya saya berikan ke Hasfi ya. Ya, baik dokter. Nanti via WA ya.
Oke dok, terima kasih dok. Saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih kembali dok, selamat pagi.